menyembah Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima segala pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Raja. Engkaulah Allah yang layak disembah. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, sebab Engkaulah yang layak disembah. Kami tahu Engkau ada di sini bersama dengan kami. Engkau ada dengan seluruh jemaat di rumah mereka masing-masing untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus ada di setiap tempat di mana jemaat Tuhan ada, dan Tuhan mengurapi mereka pagi ini. Tuhan memberikan kekuatan baru kepada mereka, agar Tuhan yang akan memberikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan untuk kami memahami firman Tuhan pagi hari ini. Sekiranya Tuhan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya berharap kekasih Tuhan sekalian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Jemaat Tuhan yang diberkati pagi ini, saya mau berdoa untuk saudara. Saya mau bersama-sama dengan kita dalam 30 menit ke depan untuk sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara apapun pergumulan, persoalan saudara. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini. Kekasih Tuhan sekalian, ini minggu-minggu dimana kita masuk minggu sengsara, dimana satu hari lagi atau beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kematian Yesus Kristus Tuhan. Dan kita akan merayakan Passover, kita akan merayakan Pesta, kita akan merayakan Paskah sebagai sebuah pesta sukacita kemenangan Tuhan atas dosa dan maut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita boleh bersyukur Tuhan memimpin kita udah ada di bulan yang baru, di bulan April ini. Dan saya berdoa setiap kita mendapat berkat di bulan April ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Di sana sini mungkin terjadi kesusahan, orang lagi mengalami krisis
anak-anak Tuhan mengalami resepsi. Di mana-mana ada orang sukacita sebab Tuhan bersama dengan saudara. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, pagi hari ini saya akan memulai dengan mengajarkan saudara untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentunya yang akan membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada bersama dengan kita senantiasa. Tema kita bulan ini adalah strategi. Bicara tentang strategi, tentu kita sementara bicara tentang cara atau jalan yang dipakai dengan begitu maksimal untuk mencapai satu tujuan. Gereja di dalam membawa umat Tuhan kepada mengasihi Tuhan dengan lebih lagi, maka dia mesti punya strategi, dia mesti punya cara, dia mesti punya jalan supaya umat Tuhan segera selangkah bertumbuh bersama mencapai goal yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi serupa seperti gambar anaknya atau seperti Yesus tentunya. Dan pagi hari ini kekasih Tuhan sekalian, dari tema strategi ini saya coba menarik sebuah garis untuk bisa mengkonkretkan dengan apa yang sementara kita hadapi di pagi hari ini, di mana kita masih ada di dalam kondisi yang belum bebas. Saya tahu tiap-tiap keluarga masih mengisolasi diri dan keluarga masing-masing di rumah dan menahan diri untuk tidak keluar kemana-mana. Dan di dalam kondisi seperti ini saya tahu akan sangat berpengaruh di dalam sosialisasi kita, sangat berpengaruh di dalam bisnis saudara, sangat berpengaruh di pekerjaan saudara. Sehingga ada banyak orang yang berkata, Pak, ini minggu kami mengalami kelesuan yang luar biasa. Tapi saya mau berdoa, justru kita mau bersama dengan Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, sebab dengan Tuhan kita melihat kekuatan baru. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara tentang strategi, kita bicara tentang cara atau bicara tentang jalan, di mana kita mau lihat di tengah-tengah keadaan sulit sekalipun Tuhan mengkreasikan sesuatu untuk menjadi jalan dan cara untuk menolong saudara dan saya. Oleh karena itu pagi hari ini saya mulai dengan membawa saudara untuk melihat apa sih itu sebenarnya yang disebut strategi. Strategi ini sebenarnya kalau kita ingat di zaman kerajaan Athena, maka kata strategi ini merupakan kata yang sangat populer karena dipakai untuk ada di dunia militer. Dan strategis atau kata aslinya itu strategos. Strategos itu adalah komandan militer. Komandan militer yang mempunyai ide, yang mempunyai cara, yang mempunyai metode, yang mempunyai jalan supaya dalam setiap pertempuran dia mesti merebut kemenangan. Nah, oleh karena itu pagi hari ini dari pengertian sederhana atau pengertian etimologinya dari kata strategos tadi, itu berarti seorang komandan militer yang mempersiapkan diri, menemukan jalan dan cara bagaimana mungkin untuk dia merebut kemenangan di dalam sebuah pertempuran. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang strategi, maka kita sementara bicara tentang kemenangan. Kalau hari ini di minggu-minggu kesengsaraan kita lagi bicara tentang strategi, maka strategi kerajaan Allah adalah memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Kemenangan itu adalah tujuan yang Tuhan ingin kasih kepada setiap saudara dan saya di pagi hari ini. Oleh karena itu bangkitkan iman saudara, bangkitkan kekuatan saudara dan berkata, aku pasti menang bersama Tuhan, aku pasti menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Teknologi tadi saya sudah sampaikan bahwa itu adalah sebuah cara, metode, jalan yang dipakai oleh seorang komandan militer untuk merebut kemenangan. Saya mau bawa saudara untuk melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Supaya kita menjadi lengkap pengertian kita, kamu mesti punya Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu punya 4 arti. Yang pertama, ilmu dan seni untuk menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai. Itu yang pertama. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang begini, strategi itu adalah ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang dalam kondisi yang menguntungkan perang tersebut. Kemudian yang ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang strategi itu adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dan yang keempat, strategi atau strategis itu bicara tentang tempat yang baik menurut siasat perang.
Jadi dia mesti cari tempat yang bagus, dia berlindung di situ, musuh datang dia bisa tembak, tapi musuh tidak melihat dia. Itu tempat yang strategis. Jadi 4 pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga secara sederhana saya mengartikan strategi itu adalah jalan atau cara apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Contoh, saya mau ke kota Bajawa. Hari ini saya ada di Ruten dan saya mau ke kota Bajawa. Berarti saya punya tujuan ingin berada di kota Bajawa. Nah saudara, saya akan bertanya kepada beberapa orang, kalau ke Bajawa itu harus kapan saja waktu yang paling bagus? Saya ke sana menggunakan transportasi apa saja. Kemudian di Bajawa itu, karena saya ingin jalan-jalan, saya ingin tanya, di sana tuh ada destinasi wisata apa aja yang bisa saya kunjungi. Saya akan cari tahu semua supaya saya bisa mempunyai data tentang Bajawa. Ketika saya melakukan itu, ini adalah cara yang disebut strategi. Kemudian saudara, setelah saya survei, saya menemukan ada 5 cara untuk pergi ke Bajawa. Yang pertama, saya bisa naik mobil pribadi. Yang kedua, saya bisa naik bus atau travel. Yang ketiga, saya bisa naik sepeda motor. Kemudian yang keempat, saya bisa naik sepeda pancal, dayung begitu. Yang kelima, saya pilih untuk jalan kaki. Nah ini variasi strategi, ada 5 loh saudara. Kita boleh pilih dari semuanya, tetapi orang bijaksana akan memilih strategi yang paling terbaik. Artinya dia sangat bisa sampai ke Bajawa dengan cepat dengan harga yang sangat murah. Artinya efisien dan itu bisa sangat murah bagi dia. Nah, saya akan memilih mungkin ke sana dengan naik bus atau travel karena itu lebih murah dan sampainya juga cepat. Saya bisa lebih irit dalam anggaran. Nah, ini yang disebut cara atau jalan untuk saya bisa mencapai tujuan saya. Kira-kira dari contoh ini kekasih Tuhan bisa mengerti? Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum kerajaan Athena menggunakan kata strategi yang tadi dibilang strategos itu, yang artinya sebuah perencanaan yang matang oleh seorang komandan militer untuk merebut sebuah daerah kekuasaan, maka jauh sebelum itu Alkitab telah menulis tentang strategi. Alkitab sudah menulis, kekasih Tuhan sekalian. Oleh karena itu saya bangga dan saya mau bilang Alkitab itu adalah buku yang berisi tentang strategi Tuhan Allah, mulai dari penciptaan, penebusan, dan semua rancangan untuk kehidupan yang kekal. Sehingga sebelum manusia berbicara tentang strategi, Allah telah menggunakan itu sebagai sebuah sistem yang lengkap dari penciptaan hingga akhir zaman. Jadi kalau kita bicara strategi yang dipakai oleh manusia hari ini, itu Tuhan punya barang, itu Tuhan punya, dan Tuhan mengizinkan untuk kita menggunakannya. Haleluya. Saudara bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan strategi? Jadi Alkitab menulis banyak sekali. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, semua tokoh-tokoh yang dalam Alkitab, mereka punya strategi masing-masing di tempat di mana mereka melayani, termasuk Yesus Kristus Tuhan. Karena tadi saya bilang bahwa strategi itu sebenarnya barang punyanya Tuhan yang dipakai sejak manusia penciptaan, kemudian penebusan sampai rancangan untuk kehidupan yang kekal itu kita masuk di dalam strategi-strategi. Nah, mungkin strategi yang paling populer yang ditulis oleh Alkitab adalah strategi surga menyelamatkan isi dunia. Oleh karena itu Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Sangat jelas menulis bahwa ini adalah strategi Tuhan untuk turunkan anaknya ke bumi, untuk menebus manusia, dan setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini sebenarnya strategi yang paling populer yang Tuhan tulis di dalam Alkitab untuk kita semua. Dan pagi ini kita mau pelajari karena memang kita ada minggu-minggu sengsara hari ini, dan 1 minggu lagi kita akan merayakan hari kematian Yesus Kristus Tuhan, dan kita akan merayakan Passover atau Paskah. Maka saya ambil cuplikan ini untuk menjadi tema yang sangat luar biasa untuk kita bahas pagi hari ini.
Dan siapkan hati saudara. Saya percaya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi itu adalah rancangan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, katakan amin. Tuhan sangat menebus saudara dan saya, katakan amin. Dia cinta saudara sehingga dia tidak mau saudara terikat, terbelenggu, mati di dalam dosa kutuk itu. Tetapi dia ingin bebaskan kita, dia ingin lepaskan kita, dia ingin keluarkan kita dari sana. Oleh karena itu, kalau saudara baca Yohanes 3:16, dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya. Di minggu menjelang Paskah ini kita tentu berkata bahwa dia Yesus yang mati di atas kayu salib untuk kita memerenungkan kebaikan Tuhan. Nah, oleh karena itu, jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia sebagai penebus dosa manusia, saudara, kita kembali ke kisah Adam dan Hawa, kisah Taman Eden. Maka kita temukan di sana bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena bujuk rayu daripada si iblis. Dan Alkitab berkata mereka diusir dari Taman Eden. Ketika mereka diusir dari Taman Eden dan mereka sudah kehilangan kemuliaan, kehilangan jati diri, kehilangan lingkupan Allah yang begitu luar biasa. Oleh karena itu kitab Roma berkata bahwa manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Manusia sudah kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Kepribadian Allah yang ada di dalam manusia itu menjadi hilang ketika mereka jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mau bilang bahwa Allah punya strategi untuk mengembalikan manusia yang jatuh di dalam dosa itu kepada kesemulaannya, kepada wujud yang sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan berpikir dan melakukan sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Dan saya mau bilang itu strategi kasihnya surga bagi saudara. Karena itu Yohanes 3:16 dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini strategi, dan di dalam kasih ini saudara, bukan cuma sekedar dia datang dan memeluk, mengangkat kita dari lumpur dosa. Tidak saudara, tapi dia menyerahkan, memberikan anaknya satu-satunya Yesus Kristus Tuhan untuk menebus kita. Oleh karena itu di minggu Paskah ini saya mengajak seluruh jemaat, mari kita merenungkan betapa pentingnya Tuhan itu melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi kita, yaitu penebusan, dan penebusan. Kasih Tuhan sekalian, berbicara tentang penebusan, maka kita sementara berbicara tentang strategi Allah untuk menyelamatkan manusia daripada dosa dan pelanggaran. Walaupun Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, kita bilang dia sudah hilang kemuliaan, tetapi Tuhan tidak habis akal, Tuhan tidak berhenti di situ, tapi Tuhan meng-create sesuatu yang baru, yaitu dia datang dan menyelamatkan manusia. Kalau kita perhatikan di kisah Paskah atau Passover, kita mesti kembali ke cerita tentang Musa dan bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Alkitab berkata bahwa Tuhan ingin mengeluarkan orang-orang Israel itu dari tanah Mesir, dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberikan 10 tulah kepada Firaun supaya Firaun punya hati terbuka dan dia melepaskan orang-orang Israel pergi menyembah Tuhan. Nah, tulah yang ke-10 itu adalah tulah kemusnahan anak-anak sulung. Dan Alkitab bilang, hari itu Tuhan bicara kepada Musa, kasih tahu kepada bangsa Israel untuk mereka pergi dan ngambil domba masing-masing keluarga, sembelih domba itu dan ambil darahnya, taruh di ambang pintu atas dan tiang pintu kiri dan kanan, supaya ketika malam datang dan malaikat datang untuk membinasakan orang-orang Mesir, anak-anak sulung Mesir, Alkitab berkata bahwa rumah-rumah yang ada tanda darah itu tidak akan mengalami kemusnahan. Oleh karena itu ini sebuah contoh yang Tuhan beritahukan kepada kita bahwa kalau Tuhan yang mau tebus kita, Tuhan yang mau selamatkan kita, Tuhan yang angkat kita dari dosa, maka dia tidak bekerja setengah-setengah, dia bekerja dengan sempurna untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan untuk bangsa Israel itu menjadi sebuah gambaran bahwa seperti itulah Tuhan akan menebus umat manusia daripada dosanya. Ingat tadi Yohanes 3:16 dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu karya penebusan
itu ditandai dengan ada yang mesti dijadikan korban, yaitu domba. Domba mesti disembelih, darahnya itu ditaruh di ambang pintu supaya malaikat pemusnah itu melewati rumah orang-orang percaya. Itu yang disebut Paskah atau Pesah atau Passover. Nah, oleh sebab itu di pagi hari ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu sekalian bahwa seberapapun bejat hidup kita, seberapa najisnya hidup kita di hadapan Tuhan, kalau kita datang kepada Dia, ada keselamatan, ada mujizat, ada ketebusan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu betapa berharganya kita di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, kita mulai merenungkan arti daripada strategi Tuhan, yaitu mengorbankan anak tunggal satu-satunya. Dia serahkan kepada saudara dan saya, supaya engkau dan saya yang harus binasa tidak binasa, kami yang harusnya hidup di bawah kutuk tidak lagi, kamu yang harus hidup di bawah kemiskinan tidak lagi seperti itu. Dia bebaskan kita karena kamu dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu poin yang pertama saya mau bilang bahwa ketika kita ditebus, maka yang pertama Tuhan lakukan untuk kita adalah Dia beli saudara dan saya dengan harga yang tunai dari tangan iblis. Dia membeli saudara dan saya dengan harga yang tunai dari dunia ini, dengan semua pengaruhnya. Dia beli artinya bahwa ada sesuatu yang Dia kasih sebagai alat tukar supaya kamu dan saya menjadi milik Dia satu-satunya. Nah, itu yang pertama dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Roma 17 atau bukan Roma 7 ayat yang ke-14 berkata begini, bahwa Tuhan sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi Roma pasal 7 ayat 14 dia bilang setiap saudara dan saya terjual di bawah kuasa dosa. Nah, oleh karena itu, karena kamu terjual di bawah kuasa dosa, Yesus harus membeli kita dengan darahnya, dengan harga yang tunai, dan supaya iblis tidak punya kuasa untuk mengintervensi saudara. Jadi hari ini kalau kalian percaya bahwa Yesus mati dan sekali salib, darahnya tercurah bagi engkau dan saya, yang pertama kamu mesti tahu, Tuhan sudah membeli saudara tunai dibayar. Di dalam Alkitab kita selalu menemukan kata pengampunan dosa. Mengampuni dosa. Dan bukan cuma pengampuni, tapi Dia menghapus dosa dunia, Alkitab bilang. Nah, oleh karena itu istilah sehari-hari yang dia pakai di dalam Alkitab. Sehingga poin yang kedua yang mesti kita perhatikan baik-baik, bahwa karya ketebusan daripada Bapa di sorga untuk seisi dunia ini yang dilakukan lewat karya Yesus di atas kayu salib adalah untuk mengembalikan saudara dan saya ke posisi semula, atau bahasa kerennya itu reposisi. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab berkata dia hidup dalam kemuliaan. Waktu dia jatuh di dalam dosa, kemuliaan itu diangkat daripada manusia. Nah, Allah ingin kembalikan kemuliaan itu kembali kepada Dia. Nah, supaya kemuliaan itu bisa ada dalam diri saudara dan saya, yang kau dan saya butuh adalah darah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga betapa pentingnya penebusan itu. Karya strategi Tuhan yang luar biasa adalah Dia mau kembalikan saudara dan saya pada posisi yang sebenarnya. Dia mereposisi kita yang jatuh, yang hancur, yang berantakan, yang ada di dalam kuburan dosa. Dia angkat kita, Dia bersihkan kita dengan darahnya, dan Dia dudukkan kembali saudara pada posisi yang semula. Tuhan teramat baik bagi saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia terlalu baik bagi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara terbuang. Dia tidak pernah membiarkan saudara terus terjerumus di dalam jurang dosa, tapi Dia ulurkan tangannya dan mengangkat saudara dan saya. Oleh karena itu strategi Tuhan yang ketiga saudara, setelah dia membayar saudara dengan darahnya, kemudian Dia mengembalikan kita kepada posisi semula. Yang ketiga yang Tuhan lakukan adalah Dia melahirkan saudara dan saya kembali. Dia kembalikan saudara masuk di dalam kerajaannya. Tadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka diusir dari taman, mereka dibuang keluar dari taman. Tetapi karya keselamatan yang Tuhan lakukan, karena Tuhan sangat mengasihi kita, adalah Dia bikin saudara dan saya lahir kembali, menjadi baru,
kemudian dia kembalikan saudara ke dalam kerajaannya. Engkau menjadi anak-anak kerajaan. Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5, kalau saudara perhatikan di sana bagaimana Tuhan punya karya yang luar biasa, menebus manusia dengan darahnya sendiri, kemudian dia membawa saudara untuk menjadi anak-anak kerajaan lagi. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau dan saya menjadi milik Kristus. Saya ingat ada lagu yang berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Ketika saudara meletakkan hidupmu di mezbah Tuhan, engkau menjadi milik Kristus. Oleh karena itu 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata bahwa engkau yang sudah lunas dibeli dengan darah Yesus dari tangan iblis, engkau dibersihkan, bahkan engkau menjadi anak Allah, dan Alkitab berkata engkau menjadi milik Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa melepaskan engkau dari rangkulan Tuhan karena engkau milik Kristus. Kalau engkau adalah milik Kristus, engkau akan tenang di sana. Engkau akan tenang dalam hidup karena engkau tahu siapa yang berjalan bersama-sama dengan saudara. Engkau tahu siapa yang melangkah dengan saudara. Engkau tahu persis yang berjalan denganmu itu adalah Kristus karena engkau milik Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau engkau jadi milik Kristus, maka saya percaya apa yang engkau alami dia tidak akan pernah membiarkan engkau, bahkan dia tidak akan pernah izinkan tangan si jahat menyentuh engkau karena engkau benci matanya dia. Yang terakhir atau poin yang kelima saya mau bilang untuk jemaat Tuhan sekalian, bahwa ketika engkau melihat strategi Tuhan menyelamatkan isi dunia termasuk saudara dan saya, maka dia akan memberikan kepada kita tabiat yang baru, yaitu tabiat ilahi, karakter yang baru, yaitu karakter Allah ilahi. Kita tidak lagi hidup dengan cara dunia, tapi kita hidup dengan cara Kristus. Memang kita masih ada di dunia, tapi kita tidak hidup dengan cara dunia. Oleh karena itu, dengan ketebusan Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib, dia memberikan kepada saudara mengasih tabiat ilahi. Ada satu sikap baru, ada satu tindakan yang baru yang mengubah kita sehingga kita tidak lagi hidup seperti dulu. Kalau dulu saudara itu penjahat, dulu kita ini orang yang hidup di dalam kubangan dosa, sekarang tidak lagi. Kita mau hidup dan menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya berita Paskah atau berita penderitaan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah berita bahwa engkau dan saya akan dikasih tabiat baru oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Iblis boleh berusaha dengan segala cara untuk menggoda saudara, untuk menarik kembali saudara masuk di dalam kehidupan daripada si iblis tersebut. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena dia telah memberikan tabiat baru. Tabiat baru itu seperti mantel atau baju atau jubah yang engkau pakai, sehingga kemanapun engkau berada, engkau sementara membawa identitas Kristus, sehingga orang melihat mereka bukan melihat kita, tapi mereka melihat Kristus di dalam saudara. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan sekalian, di dalam apa yang bisa menjadi penyampaian saya di pagi hari ini, di dalam khotbah ini, saya berharap engkau akan menjadi orang yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan sebagai karya atau strategi surga untuk datang dan menyelamatkan engkau dan saya. Satu pesan saya pagi hari ini yaitu jangan keraskan hati, biarkan engkau bawa dan datang kepada Tuhan, serahkan dirimu dan biarkan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin hari ini engkau lagi sebentar menderita, engkau lagi sebentar dalam keadaan punya persoalan yang berat. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Dia datang untuk menolong engkau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.